Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video online pembelajaran ya, masih tentang creative thinking skills. Ya, sebelum video ini kita bicara mengenai brainstorming, attribute listing, dan visioning. Nah, dalam sesi video kali ini kita akan bicara mengenai mind mapping. Ya, apa itu mind mapping? Jadi mind mapping itu intinya adalah mencoba membreakdown ide Anda ya, mirip attribute listing sebenarnya ini. Tapi dalam pohon-pohon ya, dan kemudian pohonnya itu punya cabang-cabang, punya cabang yang banyak, punya ranting-ranting yang banyak. Sehingga idenya itu menjadi sangat kaya, sangat mekar, ya, sangat komprehensif. Ya. Jadi mind mapping ini memang salah satu metode yang menarik nih, Mas. Mendorong otak kita menjadi lebih eksploratif, ya, menjadi lebih komprehensif cara berpikirnya. Ya. Contohnya bisa Anda lihat ya di slide yang saya tampilkan di depan layar Anda ini ya. Jadi seperti itu, Mas ya, contohnya ya. Jadi misalnya Anda mau bicara mengenai solusi kreatif dalam bidang kesehatan. Ya, atau masalah dalam bidang kesehatan, ya, membedah solusi kreatif dalam masalah kesehatan, ya itu kemudian Anda bisa breakdown menjadi mind mapping seperti ini, Mas. Mungkin cabang utamanya ada stress, ada exercise, ada diet, ada sleep, ada health, ya kalau ada emergency ya. Kemudian di stress juga kemudian ada ranting-rantingnya, Mas, ada ranting-rantingnya. Ya misalnya kita bicara mengenai apa sih penyebab stres, ya. Ya, kemudian apa efek dari stres, ya, kemudian bagaimana untuk membuat stres yang menurun, misalnya pakai relaksasi, mungkin pakai wellness, ya. Apa efek dari stres, mungkin Anda menangis, ya, sedih, tidak kreatif, ya. Terbukti Mas, memang stres itu membuat Anda menjadi tidak kreatif, Mas, ya, itu penelitian. Kemudian kita bedah dari sisi exercise ya, olahraganya macam-macam ya, bisa berenang, bisa bersepeda, bisa angkat berat, dan kemudian bersepedanya kita breakdown lagi, rutenya kemana, merek sepedanya apa, berapa kali, apa pengaruh manfaat olahraga sepeda, apa dampaknya. Ya. Kemudian dari sisi sleep misalnya tidur, ya, berapa sebaiknya Anda tidur semalam, ya. Dan kemudian supaya tidurnya itu pakai apa? Mungkin pakai spring bed ya, alga spring bed misalnya, Mas, atau king coil. Ya, jangan pakai cuman ini, Mas ya, tikar saja, Mas ya, tikar di lantai gitu ya. Itu membuat tubuh Anda mungkin rusak ya tulang-tulangnya. Pakainya king coil, Mas ya, supaya nyenyak tidurnya. Tapi kalau utangnya banyak ya meskipun pakai king coil ya tidak bisa tidur, Mas ya. Kalau utang Anda banyak, gajinya tidak tinggi ya, bingung mikir pengeluaran, meskipun tidur di king coil atau alga spring bed ya tidak nyenyak. Ya, jadi dari gambar ini Anda intinya bisa melihat ya bagaimana sebuah ide pokok mengenai kesehatan itu bisa dibedah menjadi lebih tinggi ya, dibedah menjadi lebih elaboratif. Ya, lebih komprehensif dalam berbagai sub bidang utamanya dibedah lagi menjadi sub-sub lagi. Jadi ranting-ranting. Nah, dengan cara seperti ini Anda bisa lihat sendiri itu ya, you can see ya. Jadi satu tema yang besar itu bisa sangat luas sampai puluhan ide muncul. Nah, dengan seperti ini kan kita menjadi lebih kreatif, Mas, menjadi lebih terbuka wawasannya, menjadi tahu bagaimana cara menghandle ini semua secara lebih kreatif. Ya. Bagaimana cara tidur yang nyenyak, bagaimana olahraga yang bagus, bagaimana menghilangkan stres dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berpikirnya itu holistik. Mind mapping memaksa kita berpikir holistik. Contoh keduanya itu, Mas ya, business planning ya, di slide berikutnya ya. Apa sih business planning itu? Ya, Anda bisa breakdown lah dari sisi marketingnya, dari sisi situasi pasarnya, dari sisi ekspektasinya, dari sisi anggarannya, budgetingnya, dari sisi kebutuhan pegawainya, dari sisi foundernya. Ya. Jadi business planning ini bisa dibedah menjadi berbagai sub seperti ini. Dari sisi kebutuhan pegawai, apa saja kualifikasinya, bagaimana merekrutnya, ya, berapa gaji pegawainya, dari budgeting, berapa anggarannya, ya, dananya dari mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sama lah, Mas ya, mind mapping ya, jadi membedah business planning. Ya. Nah, contoh yang berikutnya ya sama, Mas ya, misalnya sekali lagi Anda misalnya ingin membuat pengetahuan Anda atau skills Anda mengenai communication skill, meningkat communication skills ya, itu penting ya. Ya, communication skill bisa di breakdown dari sisi bahasa tubuhnya,
Dari sisi konten apa yang Anda komunikasikan, ya, dari sisi perasaan atau emotional intelligence-nya, gitu ya. Kemudian dari sisi konten itu kita bicara mengenai bagaimana mengucapkan kalimat secara lebih runtut, bagaimana menguasai jargon-jargon yang membumi, yang renyah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari satu komunikasi bisa di breakdown menjadi cabang-cabang. Seperti contoh tadi kesehatan dan mind mapping untuk business planning. Nah, di slide berikutnya ini saya ngasih tugas yang ketiga ini Mas ya. Jadi buatlah mind map untuk area kerja yang ingin Anda tingkatkan kinerjanya. Jadi coba identifikasi area kinerja yang ingin Anda tingkatkan ya di kantor Anda. Mungkin sederhana ya, bagaimana membuat kantor Anda menjadi lebih bersih. Ya. Bagaimana arsip-arsip di kantor Anda menjadi lebih bersih ya. Ya Anda uraikan itu, tempatnya di mana, ya. Bagaimana caranya membuat lebih bersih, ya. Bagaimana SOP-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tolong Anda buat mind map, ya, seperti contoh kesehatan tadi, atau business planning tadi, ya, dibikin. Ya. Atau misalnya, contoh bagaimana Anda menjadi lebih makmur, ya, menjadi lebih makmur, Mas, ya. Menjadi lebih sejahtera hidupnya. Ya, mungkin bisa di breakdown. Bagaimana investasinya, dari sisi investasinya lebih bagus, bagaimana meningkatkan pendapatan, kemudian bagaimana bisa menabung lebih banyak, bagaimana meningkatkan kompetensi diri supaya makin pintar. Kalau Anda makin pintar kan rezeki Anda makin tinggi, Mas. Sebaliknya kalau kompetensi Anda stagnan, ya rezeki Anda juga stagnan, Mas, ya. Going nowhere, getting stuck on the middle. Nah, dari sisi tadi investasinya bisa breakdown lagi, investasi tanah kah, investasi emas, investasi properti, atau investasi reksadana. Ya. Kemudian dari sisi peningkatan kompetensi bisa macam-macam, hanya belajar dari buku, belajar dari internet, belajar dari Pak Yudi Antareksa seperti ini yang melalui video online, ini cara untuk pengembangan kompetensi di era digital. Ya. Dan seterusnya, itu di breakdown. Dengan cara seperti itu Anda menjadi lebih holistik. Yaitu tugas untuk mind mapping. Ya, jadi itulah Mas ya, 4 tema bagaimana membuat kita menjadi lebih kreatif ya. Tadi kita sudah bicara mengenai attribute listing, saya kasih tugas juga. Yang kedua brainstorming, curah pendapat. Ya, yang ketiga visioning, bagaimana mengimajinasikan masa depan Anda. Saya juga sudah kasih tugas visioning. Dan yang terakhir ini mind mapping. Ya, bagaimana membuat pohon-pohon atau ranting-ranting pemikiran Anda dalam bentuk yang holistik. Saya juga sudah kasih tugas. Jadi tugasnya ada 3. Membikin mind mapping, membikin visioning, dan membikin attribute listing. Nah, coba Anda lakukan itu Mas, di sela-sela tugas Anda di kantor, atau Anda bisa kerjakan bersama teman-teman Anda. Ya, aplikasikan ilmu itu menjadi kenyataan. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Selamat pagi.